Halo semuanya, Valar Morgulis. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan mencoba breakdown episode 7 yang berjudul Driftmark. Banyak hal yang bisa kita bahas dari episode ini, dan seperti video breakdown yang kemarin, saya akan ambil juga materi yang ada di novel, biar kita bisa membandingkan perbedaannya, dan juga info-info yang ada di novel diharapkan bisa menambal informasi yang nggak ditampilkan di serial ini. Tentunya video ini akan mengandung spoiler untuk episode ke depan, jadi yuk langsung aja kita mulai. Episode ini judulnya Driftmark karena memang hampir seluruh kejadian yang ada di episode 7 terjadi di Driftmark ketika semuanya datang berkabung atas kepergian Laena Velaryon di Pentos. Di episode ini kita diliatin upacara pemakaman ala House Velaryon. Kalau diingat-ingat, udah dua upacara pemakaman di serial ini. Yang pertama pemakaman Queen Aemma dan Baelon dengan cara Targaryen, yaitu mayat mereka dikremasi dengan api naga. Dan di episode 7, Laena Velaryon yang peti matinya dibuang ke laut karena House Velaryon memuja Dewa Laut. Di sini Faemon Velaryon yang memimpin acara pemakaman. Kalau kalian lupa, dia adalah saudaranya Corlys Velaryon yang juga ikut perang di Stepstone. Di pemakaman itu, Faemon mengatakan sebuah kalimat, "Kita hari ini bergabung di pusat kekuatan laut dari klan Velaryon, tanah milik Merling King." Jadi siapa Merling King ini? Kembali ke Valyria dulu. Kalau klan Targaryen mendapatkan kekuatan mereka dari api dan juga naga yang mereka tunggangi, maka klan Velaryon malah sebaliknya. Legenda mengatakan ketika klan Velaryon berhasil lolos dari peristiwa The Doom of Valyria, mereka membuat perjanjian dengan Merling King di Essos untuk mendapatkan tahta Driftwood. Tapi yang harus diperhatikan, Merling ini bukan raja. King adalah nama belakangnya. Merling King adalah dewa laut yang dipuja oleh klan Velaryon seperti orang-orang Westeros yang menyembah The God of Seven. Kalau di novel diceritakan, setelah kematian kakeknya, Lord Corlys menjadi The Lord of the Tides, di mana home base mereka adalah Kastil Driftmark. Dulu kastil ini terlalu suram, lembab, bahkan sering banjir. Kemudian oleh Corlys Velaryon, kastilnya dipindahkan agak ke atas. Corlys membangun kastilnya dengan batu yang sama dengan yang ada di Aerie. Jadi ketika pagi atau sore waktu gelombang pasang, kastil itu akan dikelilingi oleh lautan. Di kastil ini Corlys juga memindahkan tahta antik mereka yang diberi nama Driftwood, sebuah tahta pemberian oleh Merling King, berdasarkan legenda. Karena itulah klan Velaryon akan selalu menghormati lautan, dan ketika Velaryon meninggal, peti mati mereka akan dibuang ke laut di mana kekuatan mereka berada. Di prosesi ini Daemon ngetawain Faemon ketika Faemon mengatakan darah Velaryon itu kental dan gak boleh mengencer. Mungkin Daemon tertawa karena keponakannya Faemon yaitu Laenor gak mampu menghasilkan anak dengan Rhaenyra, dan faktanya mereka masih bermain-main dengan kebenaran itu. Setelah acara pemakaman, kita diliatin 6 naga sekaligus. Di situ ada Syrax, naganya Rhaenyra, yang bisa dilihat dari ciri-ciri ekor dan kulit kuningnya. Kemudian ada Sunfire, naganya Aegon II, yang mana harusnya punya kulit keemasan dan sayap berwarna merah muda. Terus ada si Smoke, naganya Laenor Velaryon, Caraxes, yang mudah dikenali dengan leher panjangnya, dan naganya Rhaenys yaitu Meleys. Sementara yang nggak ada di sana hanya Dreamfire dan Vhagar. Dreamfire pastinya juga hadir di Driftmark karena di ending episode kita ngelihat 3 naga terbang mengiringi kapal King Viserys. Tentunya ini adalah Vhagar, Sunfire, dan Dreamfire. Nggak ada lagi naga lain yang dimiliki kubu The Green selain 3 naga itu. Kemudian kayaknya memang Helaena diarahin akan menjadi seorang dreamer di serial ini. Di adegan ketika Helaena bermain dengan laba-laba, saat itu dia udah meramalkan kejadian The Dance of the Dragon. Hand turns leaf, spool of green, spool of black. Hand turns loom, tangan menjadi penenun. Kayaknya bukan tangan dalam arti sebenarnya, tapi hand di sini kayaknya mengacu pada The Hand, yaitu Otto Hightower yang balik lagi menjabat sebagai The Hand of the King yang mungkin nantinya akan menjadi aktor yang memperparah kebencian antar dua kubu ini. Dia yang akan menjadi aktor yang menenun perang ini terjadi. Di trailer episode 8 yang mana setnya akan berada di beberapa tahun setelah episode 7, Otto mengatakan the threat of war looms. The threat of war looms. Hand turns leaf, spool of green, spool of black. Spool of Green, Spool of Black tentunya mereferensikan Civil War antara kubu The Green Alicent Hightower dan kubu The Black Rhaenyra Targaryen. Di episode ini juga udah mulai masing-masing kubu mulai menggunakan kostum serba hijau dan serba hitam. Dragons with flesh, weaving dragons of thread. Dragon of Flesh mereferensikan keturunan Targaryen atau secara literally adalah naga-naga yang akan mereka tunggangi. Waving Dragons of Thread mereferensikan sijil dari dua kubu ini. Rhaenyra akan menggunakan banner original dengan naga merah, sedangkan Aegon II nantinya akan menggunakan naga emas.
Ramalan Helena di episode kemarin udah terjadi juga dengan Aemon yang udah kehilangan satu matanya. Jadi makin penasaran gimana Helena versi dewasa ketika nanti akan mendampingi saudaranya sendiri sebagai istri. Karena Helena saat ini udah dijodohkan dengan Aegon II. King Viserys akhirnya bertemu dengan Daemon setelah belasan tahun yang lalu dia usir. Kalau kita perbandingkan, Daemon awet muda banget, nggak ada perubahan dari fisiknya selain rambutnya, sedangkan King Viserys dari episode ke episode malah makin tua banget anjay. Kasian banget sebenarnya ngelihat King Viserys di episode ini. Dia mencoba untuk menjadi raja yang baik, tapi semua orang memperlakukannya seperti orang yang bodoh. Apalagi ketika dia salah memanggil Queen Alicent dengan sebutan Aemma, mantan istrinya. Di episode yang lalu pun kita ngelihat bahwa King Viserys masih belum move on dengan kepergian istrinya. Kematian yang menjadi penyesalan terbesarnya karena keputusannya juga yang membuat istrinya meninggal. Sementara itu Aegon II ditendang Otto karena mabuk berat. Otto tentunya nggak mau cucunya itu dipandang jelek oleh orang lain karena Otto kan mempersiapkan Aegon menjadi raja masa depan. Dan apa yang dilihatkan Aegon dari episode kemarin benar-benar nggak mencerminkan karakter seorang raja. Kita melompat ke adegan Daemon dan Rhaenyra yang akhirnya punya we time berdua aja di tepi pantai. By the way, pada kesel nggak sih kalau di adegan ini terlalu gelap? Ngingatin kita dengan episode 3 di season 8 Game of Thrones. Walau ada sinar bulan tapi ya mbok ya diterangin dikit lah, gelap banget boy. Mereka berdua di sana ngomongin tentang perjanjian yang Rhaenyra dan Laenor pernah susun sebelum pernikahan mereka. Seperti yang saya katakan, selain Rhaenyra nggak menikmati hubungannya dengan Laenor, dia juga terpaksa membuat keturunan dengan Ser Harwin supaya posisinya sebagai pewaris tahta nggak mudah mendapatkan tantangan. Rhaenyra dan Daemon juga menyelesaikan apa yang belum selesai di antara mereka belasan tahun yang lalu. Sementara itu, Aemon mengambil kesempatan pergi ke tempat Vhagar berada untuk mengklaim Vhagar yang gak ada penunggangnya setelah kematian Laena Velaryon. Aemon kayaknya tahu cara membuat ikatan dengan naga karena pengalamannya yang sering ikut ke Dragon Pit. Seperti di episode sebelumnya, dia menyaksikan Jaehaerys diikatkan pada Vermax. Ini bisa dibilang misi bunuh diri sih. Di samping dia nggak didampingi sama Dragon Keeper, naga yang ingin dia klaim ini bukanlah naga muda, tapi naga tua. Naga petarung dan naga terbesar di Westeros. Aemon kayaknya nggak sabar dengan telur naga yang dijanjikan padanya. Ngapain dengan telur naga kalau ada naga tertua terbesar terganas di dunia ini yang saat ini belum ada penunggangnya? Mendengar perintah Aemon, Vhagar pun membatalkan Dracarys-nya pada Aemon. By the way, apa arti kalimat perintah yang Aemon katakan dalam bahasa Valyria? Dohaeres artinya melayani, Likiri artinya tenang. Aemon mengatakan pada Vhagar untuk tenang dan melayani dirinya. Naga di HOTD memang memilih penunggangnya, tapi bisa dilihat awalnya Vhagar skeptis sama Aemon, tapi dia tetap membiarkan Aemon menaikinya. Tentunya keberhasilan Aemon mengklaim Vhagar menguntungkan kubu The Greens. Bahkan Otto menganggap harga yang Aemon bayarkan sangat gak ada artinya dibandingkan dengan kemenangan yang udah dia dapatkan. Aemon memang kehilangan matanya karena Lucaeris, tapi dia mendapatkan aset berharga untuk perang nantinya. Ngomong-ngomong soal perkelahian mereka, sebenarnya kalau di novel bukan Baela yang melaporkan Vhagar dicuri, tapi Joffrey yang masih berumur 3 tahun, sedangkan Aemon berumur 10 tahun. Begini ceritanya kalau di novel. Walau untuk seorang anak Targaryen yang masih berusia 10 tahun, tetap ada bahayanya jika dekat-dekat dengan naga. Apalagi naga temperamental kayak Vhagar yang baru aja kehilangan penunggangnya. Orang tuanya pasti nggak mengizinkan Aemon untuk dekat dengan Vhagar. Karena dia tahu hal itu, makanya dia nekat menaiki Vhagar. Tapi ketika Aemon melakukan itu, ada suara yang menegurnya untuk menjauhi Vhagar. Suara itu adalah Joffrey Velaryon yang masih berumur 3 tahun. Joffrey datang karena ingin melihat naga mudanya yaitu Teraxes. Karena takut Joffrey membangunkan semua orang, Aemon pun mendorong Joffrey. Anak 3 tahun itu pun menangis dan Aemon langsung gercep menaiki punggung Vhagar. Vhagar pun mengguncangkan badannya dengan kasar dan menghentakkan rantainya kemudian terbang. Aemon menjadi Dragon Rider saat itu. Tapi ketika dia turun, anak-anak Rhaenyra udah nunggu. Ada Jaehaerys, Lucaeris, dan Joffrey. Terjadilah pertarungan 3 lawan 1 dan berakhir Aemon kehilangan satu matanya. By the way, kalau di novel, kejadian Alicent yang mengambil belati King Viserys dan melukai Rhaenyra itu nggak ada. Kalau di buku diceritakan memang King Viserys berkata, siapapun yang meragukan anak-anak Rhaenyra, maka lidah mereka akan dipotong. Kemudian kalau di novel, King Viserys menyuruh Alicent dan Rhaenyra berdamai dengan saling cium dan saling mengasihi sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Nggak ada tuh pertumpahan darah di Aula Driftmark. Tapi kejadian keributan di Aula Driftmark boleh juga kita bedah. Bagi Alicent, Rhaenyra udah keterlaluan dari dulu, udah nginjak-nginjak kehormatan kerajaan dan keluarga dengan berbuat sesukanya.
Sehingga bagi Alicent, gak ada pengorbanan dan kewajiban yang udah dilakukan Rhaenyra. Sementara Alicent, dia udah cukup menahan semuanya, berkorban untuk kebahagiaan dirinya sendiri dengan menjadi ratu yang harus melayani kerajaan dan juga ibu tiri yang melindungi ulah Rhaenyra demi kebaikan kerajaan. Sedangkan Rhaenyra juga punya alasannya. Ketika dia memandang belati yang dipegang Alicent, dengan latar belakang dari perapian, mengingatkan kita bahwa yang dilakukan Rhaenyra adalah mempertahankan sejarah dan warisan House Targaryen, tentang masa depan yang harus dipersiapkan, tentang ancaman The Long Night, dan pentingnya seorang Targaryen tetap menduduki tahta. Kemudian karena dua kubu ini mulai panas, Rhaenyra mulai ingin memperkuat posisinya dengan menawarkan Daemon untuk tetap berada di sisinya. Rhaenyra ingin mereka bersatu seperti Aegon the Conqueror dan para adik-adiknya. Rhaenyra ingin Daemon menikahinya, tapi tentu saja, masalahnya mereka nggak bisa menikah kalau masih ada Laenor yang berstatus sebagai suami Rhaenyra. Ketika Daemon menemui Ser Qarl, seakan dia ini lagi dalam mode orang jahat, karena dia menggunakan jubah seperti ketika Daemon membunuh Lady Rhea. Dia menyuruh Corey membuat sebuah rencana yang ternyata Laenor juga menyetujuinya. Sebuah rencana tentang kebebasan. Jadi Daemon membunuh seorang pelayan untuk menggantikan jasad Laenor. Sedangkan Corey memainkan perannya bersama Laenor dengan seorang squire sebagai saksi. Ketika Corlys dan Rhaenys dipanggil, pelayan yang dibunuh Daemon tadi pun terbakar di sana menggantikan Laenor yang mereka anggap itu adalah Laenor beneran karena ciri-ciri fisik yang hampir sama, kecuali wajah yang udah nggak bisa dikenali. Corey kemudian pergi dengan Laenor dengan identitas baru. Corey lolos dari tugas berperang di Stepstone, sedangkan bagi Laenor juga nggak ada ruginya. Selama ini dia cuma dibebankan oleh kewajiban, tapi dirinya berhasil membuktikan kalau dia memang nggak ada gunanya. Sebagai suami dia nggak bisa menghasilkan keturunan untuk suksesor Rhaenyra atau penerus keluarga Velaryon. Dengan kepergiannya, dia juga nggak kehilangan apa-apa karena statusnya saat ini cuma sebagai pangeran pendamping bagi calon Ratu Westeros. By the way, kalau di novel nggak ada rencana konspirasi pembunuhan kayak gini ya. Di novel, Laenor memang benar-benar mati terbunuh ketika lagi pergi ke pameran di Spice Town, semacam pusat keramaian atau pasar di Driftmark. Setelah membunuh Laenor, Corey kemudian lari, bahkan melukai beberapa orang yang berusaha menghalanginya. Seorang septa mengatakan motif Corey melakukan itu karena dia cemburu, Laenor udah punya pasangan yang lebih muda. Memang benar ada teori liar yang mengatakan kalau Daemon yang membayar Corey untuk menyingkirkan Laenor supaya jalannya untuk menikahi Rhaenyra terbuka lebar, kemudian Daemon juga yang membunuh Corey ketika di kapal pelariannya. Sedangkan Corlys Velaryon yang dendam menghadiahkan siapa saja yang berhasil membawa Corey. Yang jadi pertanyaan sekarang, gimana nasib si Smoke, naganya Laenor? Memalsukan kematian di hadapan manusia mungkin bisa, tapi gimana cara membuktikan pada naga kalau ridernya udah mati? Karena seperti yang kita tahu, para Dragon Rider itu punya ikatan dengan naga mereka. Ada beberapa kejadian di dunia A Song Ice and Fire bahwa naga punya indera yang bisa mendeteksi kalau rider mereka lagi dalam bahaya. Yang paling diingat tentu aja ketika Drogon menyelamatkan Daenerys dari pembunuhan di Meereen di Game of Thrones episode 9 season 5. Atau ketika Otto dan Daemon berseteru di Dragonstone, Rhaenyra mengatakan bahwa Syrax sangat sensitif jika Rhaenyra disentuh oleh orang lain. Saya nggak ngerti kenapa serial ini nggak membuat Laenor beneran mati kayak di novel. Kalaulah si Smoke mengikuti Laenor ke Essos atau kemanapun dia pergi, pastinya rencana memalsukan kematiannya akan sia-sia. Naga-naga yang nggak ada ridernya biasanya akan kembali ke Dragonstone karena di sana ada Dragon Mount, gunung berapi di mana naga sangat suka menghangatkan diri. Anggaplah si Smoke kembali ke Dragonstone. Lalu siapa yang akan mengklaim naga ini? Karena nggak akan ada yang bisa mengklaim naga kalau ridernya masih hidup. Aegon the Conqueror pun nggak pernah berani menunggangi Vhagar atau Meraxes, begitu juga Visenya atau Rhaenys yang nggak pernah menunggangi Balerion. Atau Daenerys yang selalu terikat dengan Drogon walaupun dia punya dua naga yang lain. Dengan kematian Laena, jadi siapa pewaris Driftmark? Di episode ini kita mengetahui bahwa Corlys ingin memilih Lucaerys, tapi ternyata Lucaerys yang masih kecil nggak tertarik menjadi The Lord of High Tide. Sementara Rhaenys ingin Baela menjadi pewaris karena anak-anak Rhaenyra bukan darahnya Laenor. Namun Corlys nggak setuju dengan pendapat Rhaenys. Corlys nggak mentingin darah karena orang-orang akan mengingat nama. Sebenarnya kalau episode ini punya durasi yang lebih panjang, mungkin kita akan ngelihat pembahasan tentang pewaris Driftmark selanjutnya. Apalagi setelah kematian Laenor, kemudian Rhaenyra dan Daemon menikah. Sebenarnya mudah aja buat Lucaerys mengklaim tahta Driftwood untuknya. Tapi masalahnya dia nggak mau. Karena itu, saat ini Driftmark lagi dalam kondisi nggak ada penerus. Terakhir kita ngelihat upacara antara Rhaenyra dan Daemon.
Ritualnya unik banget nih, karena ini pernikahan sesama Targaryen. Mereka melakukan dengan ritual Valyrian Wedding, bukan dengan pernikahan Westeros pada umumnya. Mereka menggunakan pakaian khas, kemudian bibir dan tangan mereka dilukai menggunakan Dragon Glass. Adegan ini juga udah menjadi sebuah lompatan waktu yang lumayan di episode ini, karena nggak mungkin sehari sesudah Laenor meninggal mereka berdua menikah. Di dalam novel dikatakan, butuh waktu 6 bulan setelah kepergian pasangan mereka masing-masing. Dinilai terlalu cepat juga sih, pernikahannya dilakukan di Dragonstone secara tiba-tiba dan secara rahasia. Makanya di adegan ini, cuma anak-anaknya saja dan juga seorang maester yang jadi saksi. Di dalam novel dikatakan, Rhaenyra tahu bahwa King Viserys bakal nggak setuju dengan rencana ini. Makanya Rhaenyra buru-buru menikah supaya nggak ada yang mencegah pernikahannya. Dengan adanya Daemon sebagai suami, akhirnya Rhaenyra bakal punya anak dengan darah Targaryen murni. Kalau serial ini nggak menghilangkan karakter kayak Daeron Targaryen, Daemon dan Rhaenyra akan punya anak bernama Aegon dan Viserys. Well, kayaknya itu aja breakdown episode 7 House of the Dragon kali ini. Di episode mendatang kayaknya akan terjadi lompatan waktu yang lumayan karena di trailernya aja juga udah kelihatan. Semoga saya ada waktu untuk membahas trailer episode 8. Mungkin sekian dulu video ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update video yang terbaru. Saya Besa Putra, Valar Morgulis.